kita lihat di Surabaya khususnya ada, karena passion kita for the kids ya Bu, untuk anak-anak ya. Kalau lihat anak-anak sekolah, terus gimana masa depan anak-anak ini? Daerah-daerah waktu itu Joyoboyo, Gang Doli, kuburan Kembang Kuning. Mulai dengan playgroup, TK. Di situ anak-anak free of charge, kan mereka dari keluarga yang tidak mampu. Jadi, nah tuh ceritanya tuh luar biasa. Sampai menyedihkan juga, kita bangga dengan karakter yang sudah kami taburkan, sehingga anak-anak itu selain suka sekolah, mereka berubah. Tindakannya tadinya suka ngomong kotor, ngomong kasar, pukul temannya, itu hal yang common buat mereka sehari-hari. Jadi orang tua juga ya lihat lingkungannya seperti itu. Nanti kami diajarkan berterima kasih, permisi, minta maaf dari karakter Boror itu, dan itu kelihatan signifikan perubahan daripada perilaku anak-anak kami. Gagah berempati, berani menginspirasi. Guru Gembira, Guru Gembira. Podcast Guru Gembira, wadah diskusi dengan menghadirkan narasumber yang tentunya informatif, edukatif, dan inspiratif. Guru Gembira. Halo Guru Gembira, kita di episode ke-38 dan masih dengan semangat yang terus sama di tahun 2026 ini ya, menjadi guru gembira, gagah, berempati, dan beri inspirasi. Dan kali ini saya menemukan hidden gem juga ya, bukan cuma makanan tapi tamu kali ini juga yang sudah saya tunggu-tunggu dari lama. Saya penasaran tepatnya ya. Nah, ini seorang ibu yang cantik. Nah, saya perkenalkan dulu, ini Bu Meliani. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Ya, senang sekali ya. Akhirnya gitu ya. Saya sudah lama loh Bu. Sudah kapan ya saya bisa ketemu Ibu dan mengulik sesuatu yang unik Guru Gembira ya dari Ibu ini ya. Usia kayaknya di atas saya loh ya. Tetapi luar biasa semangatnya ini yang saya kagum ya. Ibu Meliani ini founder dari TK Benih Kasih. Betul ya Bu ya. Tapi nanti kita lihat ada apa di balik itu semua. Bukan sekedar TK, tapi ada hal yang lain. Nah, para pendidik, para pemimpin, mari kita ikuti ini ya. Bu, saya pengen tahu ini. Benih Kasih ini saya ikuti pergerakannya. Ngomong-ngomong kan dulu sering diajak Ibu juga ya. Sering diundang untuk preparation. Iya, saya senang dan yang paling saya kagumi adalah ketika berada di sana itu full team. Ibu as a founder selalu di sana from the first until the end. Itu jarang. Saya kalau memberi pelatihan di yang lainnya, saya nggak menemukan itu. Ini foundernya hadir penuh dan ikut mengerjakan sampai tuntas. Wow, itu luar biasa. Tapi saya ingin tahu yang lagi adalah ketika saya bergerak semakin ke sini itu tahun berapa? Kira-kira 2000-an ya Bu ya. Semakin bergerak ke sini saya selalu mendengar TK Benih Kasih. Dan memang sempat menjadi percontohan untuk TK-TK yang ada di Surabaya ini ya, tapi juga saya dengar sampai di luar kota, luar pulau bahkan ya. Gimana tuh Bu ceritanya ini? Apa yang sedang Ibu garap dari awal itu kok bisa sampai seperti ini? Memang Ibu merencanakan begitu atau gimana? Rencana sih very simple aja, karena saya pribadi waktu itu membutuhkan sekolah untuk anak saya. Nah, karena Tuhan berikan kesempatan kepada saya bersama ngikutin suami pelayanan ke beberapa negara gitu ya. Saya melihat perbedaan waktu itu ya, tahun 90-an. Perbedaan yang
besar sih menurut saya, pemikiran saya waktu itu. Mm-mm. Gaya style pendidikan di luar dengan Di di sini. khususnya Surabaya, Surabaya. karena saya tinggal di Surabaya. Dan itu membuat saya kepengen ya kalau anak saya bisa sekolah di sekolah yang model seperti itu. So how gitu kan? Iya. Dan Tuhan memberikan saya passion for the kids. Ya kamu kepingin, ya why don't you start it gitu. Wih, bagaimana nih start it? Terus saya mikirnya sulit banget. Dari situ saya mulai, bahkan sebelum saya punya anak itu saya itu memang sudah punya passion for the children Gitu ya. gitu. Jadi kemana pergi selalu fokusnya tuh ke yang edukasi yang untuk anak-anak, early childhood khususnya. Dan di situ ya ada kan di sini knowledge-nya about that itu ada. Nah, waktu saya punya anak, jadi itu yang knowledge yang tadinya terkumpul di sini tersimpan, itu akhirnya mulai saya keluarkan. Jadi ya dengan iman sih mulai step itu dan sekolah. Memulai sekolah itu. Dan mulai sekolah saya mau ya kan mesti different ya, bukan yang sekolah-sekolah yang sudah ada di sini. Harus ada punya ciri khas yang beda. Punya ciri khas, dan saya tahu setiap orang yang mendirikan sekolah itu memang harusnya punya visi dan misi kan. Betul. Nah, dan visi dan misi saya waktu itu ya menanamkan karakter yang benar, dasar kepada anak-anak sejak usia dini. Karena kan ada dibilang ajarkan, didiklah anakmu selagi masih muda, sehingga pada masa tuanya dia tidak akan ke kanan ke kiri, akan stick to the way standar yang kita sudah tanamkan. Jadi dari situlah Bu, jadi akhirnya sekolah Benikasi adalah sekolah yang berbasis pada karakter building. Padahal itu pada tahun berapa ya Bu? 94. Ah, Itu masih belum kedengaran. belum. The first time. Jadi ini pemula ya, salah satu pemula. Ya. Itulah Bu. Nah, lebih lanjut ketika membangun itu akhirnya berkembang, bagaimana sehingga itu bisa sampai merangkul bukan hanya sekolah-sekolah yang Kristen saja ya, tapi meluas nih. Iya. Sampai ya artinya menjadi inspirasi untuk TK-TK yang lain. Banyak dibicarakan sampai di luar kota, luar pulau pun TK Benikasi. Itu sering saya. Nah, makanya saya penasaran, Ibu lagi menggagas apa dan bagaimana Ibu bisa sampai ke titik itu? Iya. Karena kami melihat ya, hasilnya itu signifikan kepada anak-anak yang mendapatkan pendidikan tentang karakter sejak usia dini. Mereka yang tadinya anak yang sulit, anak yang rewel, anak yang pemarah, anak yang suka ngerebut, berantem. Itu kami melihat signifikan perubahan mereka. Bahkan orang tua ya, tentunya orang tua yang mengalami, mengakui hal itu. Iya. Nah di situ akhirnya kami karena sekolah kami under church ya, di bawah gereja. Yayasan kami sekolah di bawah yayasan gereja. Terus saya pikir why not every church yang punya gedung permanen ya, itu punya sekolah. Nah, kami membuka diri untuk training guru-guru. Yang seperti yang kami sudah terapkan ke guru-guru sendiri. Sekolah kami. Ya. Kami training guru dari manapun. Saja, I see. Yang ingin membuka school. Kami training, dan di training ini waktu itu 2-3 minggu ya. Kita perlengkapi dengan segala macam, selain knowledge juga praktek langsung. Kemudian diberi perlengkapan semua alat perlengkapan mengajar, alat peraga dan sebagainya. 3 dos gitu besar, satu paket itu, sehingga mereka begitu pulang, mereka cuman butuh ruangan dan murid
sudah ready Bisa mulai. untuk mulai, lengkap dengan Wow. semua Oh, macam-macam cara assessment murid, semuanya kami lengkap. wah. Iya. Jadi selain punya sekolah juga sudah punya lembaga. Istilahnya kayak lembaga training ya. Iya. Tapi itu bukan dilembagakan ya. Itu memang part of service ya. Iya. Sebagai pelayanan ya. Iya. Iya. Dan yang melakukan trainingnya ibu sendiri. Oh, guru-guru, Bu. Guru-guru. Iya. Saya enggak mampu melakukan semuanya sendiri. Tapi ibu ikut ya. Saya ikut. Oh, Saya bersama tim ikut guru. Bersama tim guru. Oh. Karena ya mana mungkin bisa bekerja sendiri ya, Bu. Ya Tuhan memang memberikan visi itu kepada saya, memberikan hati. Dan itu tidak akan terjadi kalau tidak ada orang-orang yang bergandengan tangan yang mensupport saya. Iya. Wah. Jadi ya saya berdoa dikirimkan orang-orang guru-guru yang luar biasa dari berbagai macam gereja. Tidak dari gereja kami saja, tapi dari berbagai. Dari situ kan terjadi network, terjadi. Yes. Ya. Iya. Wow. Kalau ibu ingat kira-kira random aja ya. Kalau dari mulai awal itu mentraining tuh sampai sekitar berapa sekolah? Random aja kira-kira. Random ya. Kalau 20, 30 aja ada, Bu. Wah. Karena kita kapasitasnya waktu itu setiap kali training itu 10 sampai 15 saja. Karena kalau terlalu banyak tidak efektif. Tidak efektif. Ya. Wah. Ya. Keren-keren Bu. Lanjut Bu. Apa Bu tantangan yang paling berat yang ibu alami ketika ini kan ibu sedang membangun sebuah komunitas sebetulnya ya. Mulainya komunitas kecil di Benih Kasih. Di situ ibu meluaskan ini ke gereja-gereja yang lain, ke lembaga-lembaga yang lain ya. Jadi terbentuk TK-TK yang lain. Tantangan terberat apa? Tantangan. Mungkin pernah gagal, pernah ditolak gitu. Oh. Tantangannya sih itu ya, banyaknya sekolah-sekolah baru, munculnya sekolah baru dan orang tua itu kan tentunya mereka sepertinya konsumen ya. Mereka mau masukkan sekolahnya, sekolah anaknya, lihat sekolah sana, dapat informasi. Jadi selalu ya adalah komplain apa tentang fee-nya, tentang fasilitas, banyak hal itu. Itu tantangan kami. Itu ya. Apakah kami harus mengikuti, Harus update terus gitu ya. harus mengikuti demand daripada orang tua. Itu tantangannya. Gimana? Ini tantangan yang di luar. Bagaimana dengan perkembangan yang ada ya, nggak boleh ketinggalan ini ya, komunikasi ya. Tapi kalau yang saya ingin lebih mendalam, tantangan ibu ketika membangun yang di dalam ini. Yang di dalam. Guru-gurunya, stafnya, ini di awal-awal pasti ada gesekan-gesekan ya Bu ya? Iya. Oh, kalau yang di dalam, iya di antara guru sih. Iya. Puji Tuhan sih guru-guru kami ya dari awal kan memang sudah saya kemukakan syaratnya untuk menjadi guru. Nah, itu syaratnya menarik gitu ya. Ibu Syaratnya itu saya sih make it everything to simple. simple. Because I'm a simple person. Only 3 things. Yes. Cinta Tuhan, cinta anak-anak, cinta profesi. Nah. That's all. 3. Itu aja. Ya, kalau nggak bisa begitu nggak bisa ikut gitu ya. Iya. Nggak bisa ikut Terus karena keretanya. nggak bisa ikut keretanya. Karena apa? Karena dengan love God, dengan cinta Allah, kamu akan mendapatkan hikmat dari Tuhan. Kami punya semua kurikulum begitu ya dengan aturan-aturan. Cuman kalau kita lakukan hanya sekedar berdasarkan itu, tidak ada tambahan dari hikmat dan hati, itu akan hambar. Semua sama, padahal pribadi kita semua unik. Nah, masing-masing guru punya keunikan dengan cinta Tuhan. Kamu mendapat hikmat dari Tuhan. So, cara menyampaikannya, kurikulumnya sama loh. Bahannya sama loh. Alat peraganya sama loh. Tapi kalau ada hikmat Tuhan, nanti penyampaiannya akan setiap guru berbeda. That's why you have to love God. Love children, iya. Kalau enggak cinta anak-anak, bagaimana kamu bisa menghadapi anak dari berbagai macam background keluarga. Dan nggak bisa dibuat-buat itu. Tidak bisa dibuat. Naturally. Naturally. Sehingga dulu
kepala sekolah mengatakan bahwa kalau you sampai di pagar sekolah, pintu sekolah masuk, semua beban tadinya berantem dengan di keluarga terjadi keributan itu dilepas. Letakkan dulu. Lepas masuk ini dengan free spirit, hati yang gembira untuk berhadapan dengan anak-anak itu. That's why I love children. Anak-anak tidak mengerti apa yang menjadi pemikiran kita, but they can feel. Yes. Sensitif kan? Yes, Ya. yes, it's true. Nggak ngerti logiknya belum jalan, tapi Yes. ininya dia bisa ngerti. Guru ini lagi do sedih, lagi marah, lagi nggak suka. Yeah, Anak yeah, bisa yeah, feel it. Ya. Dan love your profesi. Profesimu sebagai guru, saya bilang guru itu panggilan loh. Ternyata enggak semua orang loh punya panggilan. Enggak semua orang tuh betah ternyata di keliling anak-anak. Ada orang yang lihat anak berlari-lari aja udah pusing. Dengar jeritan atau suara anak-anak yang banyak itu bisa membuat emosinya nggak nyaman. Nah di situ saya realize Bu bahwa ternyata kalau kita bisa betah dengan keliling anak, is a grace, is a talent, is a anugerah. Iya. Nggak semua itu memang. Ternyata tidak semua ya. Betul. Iya. Nah, Bu, saya waktu ngobrol saya juga terkesan dengan apa arti dari benih kasih. Kasih. Ya. Ya, ada gambarnya ya sebetulnya. Tapi saya di sini tidak bawa. Oh ini di sini gambar. Benih itu kan sesuatu yang kecil ya. Yes. Yang seringkali orang sepelekan. Apa sih dibuang, diinjak. Nggak kelihatan. Nah padahal benih itu yang sekecil itu bisa kalau ditanam bertumbuh bisa menjadi pohon yang besar yang kuat, bisa untuk tempat sarangnya burung, orang berteduh dan bisa berbuah. So dari yang very sepertinya tidak berharga, lemah. Kalau itu benih diberikan kasih, disiramin dengan kasih dari Allah, Bapak, kasih dari sesama, orang tua, guru, sesama, dia akan Tumbuh besar, kuat dan berbuah. Yang mana itu nanti bisa untuk buahnya berbagi untuk yang lain gitu ya. Yang dirasakan yang lain. Wah, maknanya luar biasa dan saya baru nyambung. Ini nampaknya ya, Ibu sampai akhirnya bisa berbagi kemana-mana karena memang visinya udah dihidupi benih kasih. Iya. Ya. Hal yang kedua saya waktu ngobrol itu sampai rumah saya pikir-pikir saya berbagi sama anak-anak angkat saya. Ini luar biasa ini. Nanti yang podcast selanjutnya kamu harus simak ini. Saya bilang, saya baru dengar sih tunas benih kasih. Iya, tunas. Itu luar biasa. Itu gimana Bu? Gimana awal mulanya? Awal mulanya Ibu. Kembali lagi kan, kita tuh mau jadi berkat ya. Ya. Dari benih yang kecil kita bisa jadi berkat. Kita ada training guru kan? Yes. Nah, kita lihat di Surabaya khususnya ada, karena passion kita for the kids ya Bu, untuk anak-anak ya. Kalau lihat anak-anak sekolah, terus gimana masa depan anak-anak ini? Itu yang jadi kepikiran Ibu gitu ya? Kepikiran, pokoknya anak-anak aja. Kalau lihat anak keleleran jam sekolah, loh kenapa dia? Itu udah ganggu ya? Ganggu orang tuanya kemana? Terus kenapa anak ini tidak harus masa sekolahnya dia berkeliaran? Nah di Surabaya ini ada beberapa tempat kumuh kan. Zaman dulu, sekarang sih udah bersih Surabaya dari apa yang di stopan lampu merah, anak kecil atau main kempian duit. Sekarang sudah bersih. Waktu itu dan di situ kita melihat timbul masa depannya bagaimana anak-anak ini. Nah kami ada tim misi dari gereja. Akhirnya dari situ karena kami hatinya di edukasi, jadi misi itu untuk edukasi anak-anak early childhood itu timbullah tunas benih kasih yang ada di daerah-daerah waktu itu Joyoboyo, kemudian Gang Doli, kuburan
Kembang kuning. Kembang kuning. Iya, Kami iya. mulai dengan Hmm. playgroup TK di tempat-tempat itu dan dinamain karena itu part of our school, our Ya. mission Ya. benih kasih. Jadi Tunas Benih Kasih. Iya, tapi terdaftar juga ya nama ini TK Tunas Benih Kasih ini ya. Terdaftar. Hmm. Ya, di bawah naungan kami. Iya, Iya. iya. Dan kurikulumnya dari kami semuanya. Di situ anak-anak free of charge kan, mereka dari keluarga yang tidak mampu. Jadi nah tuh ceritanya tuh luar biasa. Iya. Samping menyedihkan juga kita bangga dengan karakter yang sudah kami taburkan sehingga anak-anak itu selain suka sekolah, mereka berubah. Tindakan yang tadinya suka ngomong kotor, ngomong kasar, pukul temannya, itu hal yang common buat mereka sehari-hari. Dari orang tua juga ya, mereka melihat lingkungannya jadi seperti lingkungan yang seperti itu. Nah di kami diajarkan berterima kasih, permisi, minta maaf. Dan dari karakter buah roh itu. Ini yang dipakai adalah karakter buah-buah roh ya. Buah roh itu. Ya sama ini dengan yang diberi kasih ya, sama persis. Gitu. Dan di situ kelihatan signifikan perubahan daripada perilaku anak-anak kami. Dan guru-gurunya ya spesial, bukan dari guru benih kasih, spesial. Kami train guru-guru itu melalui training teachernya itu. Terus untuk ditempatkan di Tunas Benih Kasih itu. Iya, jadi mereka menyediakan lokasi ya Bu, ada lokasi yang kita kelasnya. Iya, sewa satu room, satu rumah. Oke. Ya rumah yang di Iya. area mereka itu. Iya. Supaya memudahkan mereka untuk masuk sekolah. Itu pun waktu itu ada anak, terus kita memberikan pelajaran juga, melatih karakter mereka itu juga memberi, nggak hanya menerima dan juga integritas, tanggung jawab. Cup-cup itu loh, minuman mineral itu. Iya. Itu kita gantung, diberi nama masing-masing anak. Ayo, itu menabung setiap hari. Berapa aja, pakai koin-koin kan mereka. Nah ada yang waktu itu datang tidak membawa uang. Mereka bilang tunggu Bunda, manggilnya Bunda. Tunggu Bunda, mereka keluar. Ngamen dulu. Waduh. Dapat uang, terus dicemplungkan di sampai begitu ya. Terharu ya, tapi juga bangga. Bahwa kita train pendidikan karakter yang kita berikan anak-anak. Ada rasa tanggung jawab. Ada rasa tidak hanya mau menerima, mereka juga mau memberi. Tabungan itu untuk apa ya? Untuk kebutuhannya mereka sendiri lah. Nantinya kembali ke kebutuhan mereka. Iya, begitu. Wah. Dan kalau ini sudah mulai berarti tahun berapa Bu? Tunas Benih Kasih. Saya lupa persisnya ya. Kira-kira ya 15 tahunan ada. 15 tahun ya. Kalau lihat anak-anak alumninya itu Tunas Benih Kasih sudah ada yang SMA. Dan Iya. Dan masih berinteraksi ini ya? Masih ya, sama mereka. Kalau enggak kan mereka sudah pindah ke tempat lain kerja, sudah bekerja. Iya. Wow. Iya. Dan ini mendapat dukungan ya dari pemerintah, maksudnya pejabat pemerintah yang di sekeliling mereka ini juga mendukung ya. Sangat mendukung. Mereka ngelihat anak-anaknya jadi manis, sikapnya jadi baik. Sehingga sampai 15 tahun tetap eksis. Iya, dan kami tidak ada hambatan yang serius sih. Iya. Guru-gurunya gimana Bu? Yang berada di sana? Gurunya very komitmen, ya tuh. Mereka cinta dengan profesi mereka. Mereka melakukan dengan luar biasa, ada pengorbanan. Mereka suka dari saku mereka sendiri keluar untuk memberikan hadiah buat anak-anak itu. Iya. Beautiful. Iya. Bu, ini sudah ada 2 lagi. Nampaknya Ibu juga ada komunitas yang lain. Yang bersama dengan ibu-ibu itu apa Bu? Iya. Via very belief. One mother for one generation. Ada kelompok Bible study, kita membahas buku Hati Ibu namanya. Hati Ibu. Iya. Hati Ibu. Jadi dulu awalnya dari Mother Wise, itu import sih dari Amerika.
Nah, akhirnya kita belajar dari Mother Wise itu kan karena yang membuat orang Amerika penulis bukunya, jadi itu kan style American ya, dan beberapa bisa diterapkan, beberapa nggak bisa. Nah, dari situlah akhirnya muncul ide Hati Ibu. Dan kita sudah mulai dengan 2 buku, dan di situ yaitu One Mother One Generation, dari ibu-ibu itu kita belajar bagaimana untuk menjadi ibu yang benar. Tidak hanya baik, ibu yang benar. Gitu. Jadi bagaimana kita bersikap kepada anak-anak kita, bagaimana juga sebagai wife gitu ya. Jadi komunitas ibu ini ya visi misinya keluarga yang benar, karena keluarga itu adalah masyarakat yang kecil. Kita baik, benar, kemudian dengan generasi kita, generasi yang benar juga. Ya, sesuai firman Tuhan ya, untuk mendidik anak kita selagi usia masih muda, memberikan dasar, kemudian bagaimana mendidiknya itu way. Every day, waktu kamu duduk, waktu kamu berjalan, waktu kamu makan, tidur. Itu caranya bagaimana? Ada cara-cara yang very simple yang kita bisa lakukan ya, yang melalui Hati Ibu, dan banyak lagi perubahan. Kalau kita tidak ada perubahan yang signifikan, ngapain gitu ya? Sia-sia waktu dan energi kita. Tapi karena kita melihat perubahan dari kesaksian ibu-ibu, dari yang bagaimana sikapnya terhadap anak-anaknya, terhadap suaminya, saling menyalahkan, saling menuntut, dan itu terjadi perubahan yang benar-benar real. Real, R-E-A-L, bukan R-I-I-L. Yang real. Gitu. Jadi, nah itu yang membuat kami semakin semangat, Bu. Berapa Bu anggotanya? Aduh, sekarang grupnya kita itu gini caranya. Kalau sudah selesai, itu dianggap alumni kan. Jadi kita masukin satu grup. Sekarang di grupnya yang alumni aja udah 300-an, Bu. Itu belum semua dimasukin. Itu berarti dari antar denominasi ya? Oh yes. Dari mana-mana ya? Boleh. Siapa yang ingin ikut join, we welcome, we very open. Satu bulan satu kali atau pertemuannya? Pertemuan 1 minggu 1 kali. 1 minggu 1 kali? Itu Bu. Bukunya ada bukunya ini ya? Satu buku itu untuk 8 kali pertemuan. Jadi ya. Selesai ganti lagi batch lain gitu. Batch lain. Itu juga ada kuotanya, karena kalau terlalu banyak tidak akan efektif ya. Akan dibagi di small group, dan di situ kita bisa curhat antara ibu-ibu begitu. Iya, dan peran ibu di sana ini selain yang memulai foundernya lagi, tetapi apalagi saat ini? Istilahnya kita pembina. Jadi di small group itu harus ada satu pembina. Dan di situ kita yang tidak mengguruin, tapi ya kita bersama-sama. Jadi pengalaman saya itu bukan yang dipakai patokan untuk everybody bisa mengalami seperti yang saya alamin. Everybody unique kembali lagi. Jadi masing-masing bagaimana Tuhan deal with us itu ya dengan caranya Allah masing-masing. Jadi pengalaman kesaksian saya itu hanya sebagai inspirasi aja gitu. Dan masing-masing punya pengalaman yang saya juga belajar dari mereka. Iya. Wow. Nah, ini saya ingin menggali lebih dalam lagi mengenai sebuah komunitas. Sepertinya Ibu ini memiliki yaitu panggilan untuk terus mengembangkan komunitas-komunitas yang ujung-ujungnya selalu ke children ini. Iya. Nah, kira-kira Bu, apa ya the secret ya, rahasianya gitu ya. Ketika Ibu harus mulai membangun komunitas dari awal, dari nol. Lalu ini sampai 300 ya, benih kasih sampai berapa puluh tahun gitu kan. 30 tahun mungkin ya Ibu ya. Ya dari 94 ya. Iya. Nah, kira-kira apa ya Bu, kalau Ibu runut-runut membangun komunitas ini dari mulai yang nol ini sampai menjadi berbuah seperti sekarang. Nah ini kan bisa jadi contoh nanti. Apa Bu tipsnya Bu? Tipsnya, nggak ada sesuatu yang kebetulan ya. Semua itu dirancang sama Allah pencipta kita. Apa yang ada di kerinduan saya, itu aja speak to God gitu loh.
Kayak waktu sekolah, Tuhan, anak saya perlu sekolah, tapi saya mau sekolah yang beda gitu. Komunikasi dengan Tuhan dan Tuhan memberikan caranya yang saya juga amazed gitu. Kok bisa ya? Saya sendiri juga amazed, kok bisa ya? Gitu. Yang kaum perempuan, yang sekolah gitu ya. Akhirnya Tuhan ketemukan dengan teman. Dan teman itu punya passion yang sama. Akhirnya kita sama-sama start with step kecil. Apa yang ada, fasilitas yang ada, kita membuka sekolah itu ya sampai berkembang. Kalau komunitas yang hati ibu, sekumpulan ibu-ibu banyak yang nunggu di sekolah kan, nunggu anaknya. Betul. Dan mereka ngerumpi toh. Atau kalau enggak ngafe, nge-mall gitu sambil nunggu anaknya selesai sekolah, paling kan 2 jam. Kalau untuk yang di TK 2-3 jam. Jadi kalau mereka mesti balik pulang ya ada beberapa merasa lebih baik kita ngerumpi. Di situ daripada ngerumpi yang sia-sia. Itu timbul bagaimana kalau kita discuss, share aja gitu about ini kesulitan apa, anak sulit makan, itu anak sulit tidurnya atau anaknya rewel, nangisan apa. Ya jadi yang simple gitu. Kembali lagi simple person. Jadi simple things saja. Dan Tuhan buka jalan. Ya ada otherwise di sana sini Nas. Gitu-gitu lah Bu. Gitu ya. Ya memulainya tuh dari yang ya Tuhan yang memberikan. Menjawab kerinduan hati. Dan padahal sadar ini seperti apa yang disampaikan oleh Parker Palmer. Ketika community of truth, ya, dia bilang, Terus pasti ada kesenjangan ya Bu ya. Ada yang memulai, ada yang followernya. Ini kan pasti ada kesenjangan di sana sini. Ada inequalities, jadi ketidaksetaraan. Ini kan juga butuh skill ya untuk menghadapi ini ya. Ini yang dikatakan oleh Parker Palmer. Dan saya melihat itu Ibu punya kekuatan di sana. Gimana Bu? Tipsnya apa? Tipsnya Untuk menggalang ini orang-orang yang bersama Ibu ini. kita berjalan bersama-sama. Tidak merasa aku lebih pintar, aku lebih tahu, so attitude. You just listen to me. No, enggak gitu. Oke. Kita selalu, mari kita, ini saya punya ide atau pemahaman seperti itu. What do you think? Nah gitu loh Bu. Jadi enggak semata-mata mengguruin. Karena ini dari saya, ikutlah saya. Ya. Gitu ya. Jadi terus kita juga sangat strong di discipleship. MDC itu kan making disciple for Christ. Disciple. Salah satu artinya. Misinya di sana. Ya, Ya. disciple, pemuritan. Ya. Jadi pemuritan itu kan kita ngajar. Gitu. Ada yang diajar kan. Kita sebagai guru, ada murid yang diajar. Setelah itu, yuk kamu melakukan seperti yang kamu dapatkan dari saya. Saya mendampingin kamu untuk melakukannya. Setelah itu, you can do it, so kamu bisa memuridkan yang lain juga. Dengan caramu sendiri. Dengan gaya dan cara yang sendiri. Yang kamu terima harus ditambah-tambahin dengan hikmat dari Tuhan. Begitu Bu. Nah itu yang saya lakukan. Itu ya Bu ya. Jadi di hati Ibu itu juga gitu. Ada yang ikut pesertanya kan di grup kecil. Nah, dari grup kecil itu nampak mana ini yang bisa jadi pembina. Terus yuk kamu ada bakat gitu. Berharap semua ada seperti itu kan, kita murid dan memuridkan. Akhirnya gitu. Akhirnya tadinya murid sekarang jadi rekan kerja. Tim. Setara kan. Yes. Nah, gitu. Ada kesetaraan, kerendahan hati untuk melihat bahwa ini adalah tim. Iya. Bukan rasa yang lebih. Tidak gitu. terjadi persaing kompetitif yang not nice, negatif ya. Kompetitif itu kan bisa positif, bisa negatif ya. Kalau negatif kan aku mau menginjak kamu supaya aku bisa lebih terkenal. Jangan sampai kamu lebih tinggi dari saya, gitu ya. Kamu yang saya ajar kok lebih hebat. Kalau ada yang lebih hebat, saya bersuka cita. Baik. Iya. Gitu ya Bu ya. Ini rahasianya. Tidak bisa lebih gini. Oke, now you do it. It's your turn. It's your Saya juga bisa lebih time. Yeah. lebih santai. Nanti Tuhan memberikan
hal yang lain. Hal yang baru lagi. Itu. Betul, betul. Ya. Nah, Bu, ini pertanyaan saya yang sudah saya gagas semalam. Saya kepingin Ibu menjawab. Berarti kalau ini sudah berapa komunitas Ibu punya ya? Sudah beberapa. Sebetulnya Ibu sekarang sudah 65 ya, 66 ya. Di atas saya 63 ya. Nah, mau mencapai apa Bu? Mau garap apa Bu setelah ini? Hidup saya tuh prinsipnya menjadi terang dan garam. Terang kelihatan ya kayak gini terang. Garam enggak kelihatan kan di dalam makanan. Ya bagaimana Tuhan membawa saya untuk menjadi terang, untuk menjadi garam, I just do it, I just follow Him. Iya. Dan karena selama ini ya sepanjang hidup saya yang saya rasakan passion yang Tuhan berikan kepada saya itu kepada anak-anak dan kepada orang tua, parents, ya, bukan orang tua, parent. Yes. Untuk bagaimana kita menjadi keluarga yang bisa menjadi inspirasi, yang bisa menjadi berkat. Dan bagaimana anak-anak kita ini bisa menjadi generasi penerus. Sekarang di Indonesia dibilang generasi emas bangsa. Yes. Ya itu aja, how menjadi terang dan garam. Di mana saya dibutuhkan, di parenting, di pendidikan anak-anak, I just do it. Dimanapun gitu, yang edukasi ya Bu ya. Yeah. Ibu ingin apa dengan sekolah-sekolah ini nanti? Nah sekolah-sekolah itu khususnya Christian schools ya. Sekolah-sekolah Kristen ada komunitas gitu loh. Untuk kita bisa berbagi beban masing-masing sekolah, saya percaya waktu memulai school punya visi dan misi kan dari Tuhan. Yes. Nah, beda-beda lah itu saling melengkapi gitu loh. Jadi kompetisinya kompetisi yang positif gitu loh. Ini bagus di sini, oh kita support. Itu bagus di sana, kita support. Jadi kolaborasi. Gitu, saling melengkapi dan parents itu kan berhak memilih yang betul. Saya dalam hal ini saya menghargai semua pilihan parents. Kalau dia tidak memilih di saya, di Benikasi memilih di tempat lain, ya silahkan gitu. Dan tidak pernah saya ngomong, oh di situ tuh saya tahu kejelekannya, never. Itu yang no. Yes. Kita menghargai semuanya. Yes. Dan saya juga bangga dan proud of the school dengan sangat believe guidance of God, di mana we started dengan yang Tuhan pimpin, Tuhan perintahkan. Yes. Itu. Ya. Amin. Saya yakin mimpi Ibu ini akan terus dengan melihat gayanya Ibu sudah mulai 30 tahun. Mari kita bersama-sama nanti Bu ya. Nah, sekarang sebagai as a mom, 2 anak, 2 cucu. Ya. Bagaimana Ibu juga punya idealisme atau angan-angan untuk anak dan cucu? Anak dan cucu. Anak-anak saya. Ini tadi kan anak-anaknya orang. Ini anaknya sendiri, cucunya sendiri. Kayaknya enggak beda banyak sih Bu. Oke. What yang I want terjadi dengan anak-anak saya, juga itu bisa terjadi dengan anak-anak yang lain. That's why saya punya slogan bahwa anak adalah anugerah. Di firman Tuhan dibilang anak-anak, di situ anak-anak lelaki sih, tapi saya bilang itu semua anak ya. Anak-anak itu adalah milik pusaka dari Tuhan. Betul. Amin. Kita bertanggung jawab untuk, kalau kita diberi anak, itu karena Tuhan mempercayai kita. Yes. Ya. Kita terima dan kita bertanggung jawab bahwa ini adalah milik pusaka yang dari Tuhan. Kita punya warisan dari orang lain atau orang yang memberikan kita kepercayaan, tanggung jawab itu akan kita keep it, pelihara. Jangan sampai itu rusak, ya toh. Nah ini yang dari Tuhan, milik pusakanya Tuhan loh. Siapa aku, siapa kita parents yang diberikan berharga, milik pusakanya Allah ini. Diberikan kepada kita. That's why saya mau milik pusaka yang Tuhan percayakan kepada saya. Itu
menjadi pribadi yang berharga. Tidak hanya berharga untuk saya, tetapi bisa dipakai oleh Tuhan sang pemiliknya untuk rencana Allah itu tergenapi dalam hidup mereka, untuk apa yang mereka harus lakukan Yes. sepanjang hidup mereka. Kita sebagai parents membawa, kayak orang main sepak bola tuh ya, membawa ke gol, menggiring ke gol. Nanti yang mengegol kan ya si anak itu sendiri. Jadi tugas kita makanya one mother, one generation. Yes. Iya. Kalau Itu. mother itu benar, akan membawa anak itu ke jalan yang benar. Ini tugas yang sangat mulia. Sangat Ya. mulia dan dibilang berat. Ya enggak, dibilang ringan enggak juga. Ya enggak. Iya. Karena betul. kita depend on him, minta hikmat Allah. Yes. Sebagai single mom, waktu itu ya bingung loh. Bu, untuk membawa anak ini benar Ya. enggak gitu ya. Kalau ada suami istri bisa discuss ya. Betul. Ini I cannot discuss with anyone. Jadi satu-satunya ya kepada Tuhan. Tuhan. Ini kalau salah ya saya yang nanggung. Iya. Kalau benar ya saya yang bersuka cita. Ya Tuhan itu begitu baik sih. Iya. Iya. Ya. Hikmatnya tepat. Tepat. Ya. Allah yang bertanggung jawab. Iya. Amin. Amin. Ya. Sip Bu, terima kasih. Wah rasanya pengen ngobrol terus Bu, tapi waktu membatasi kita. Iya. Bagian yang terakhir saya pengen Bu Meliani, ya ini tadi dengan keunikan kekhasannya, membangun community of truth ini, berikan tips untuk para pemimpin, para pendidik, bagaimana mereka bisa terus memiliki spirit seperti Ibu. Iya. Kita tuh harus punya open minded, open hearted, ya toh. Karena segala sesuatu ini adalah dari siapa? Dari Tuhan. Untuk Tuhan, bagi Dia semua kemuliaan. Jadi yang Tuhan berikan kepada kita itu ujung-ujungnya untuk apa? Untuk glorify His name. Yes. Yang diberikan for free, ya kita berikan free juga. Ya. Dan firman Tuhan juga berkata, terlebih berkat memberi daripada menerima. Dan itu juga ada di dalam buah roh, generosity, berkemurahan. Jadi tidak ada pelit dalam banyak hal, bukan pelit dalam hal duit aja, dalam hal sharing ide, sharing life. Ya. Sehingga hidup itu tidak usah merasa terintimidasi dengan kehebatan orang-orang di sekitar kita. Malah kita mensyukuri, ada orang-orang hebat di sekitarku ya. Belajar dari mereka untuk memperlengkapi diri kita sendiri. So, hidup jadi bisa enjoy life, bisa embrace life in any season of your life. Ada waktunya kita started sekolah, waktu itu saya masih umur 30-an ya Bu. Started kerja keras semuanya, seakan-akan saya lakukan sendiri. Kemudian diberikan teman-teman, akhirnya menjadi tim. Sekarang saya back off. Saya tidak lakukan banyak hal lagi, sudah banyak orang-orang profesional. Jadi enteng kan? Jadi tidak semua beban itu harus saya tanggung. Ringan, semakin kalau sampai usia tua masih bebannya berat. Nah kenapa? Embrace life. Yes, embrace life, istilah yang sangat baik. Terima kasih Bu Meliani. Guru Gembira, ini satu kesempatan yang langka ya, saya bisa bertemu nih. Jadi tadi hati saya berdebar-debar, saya terharu gitu ya ngobrol sama Ibu. Saya mendoakan supaya semua yang sedang Ibu bangun ini terus ya, discipleship melalui community ini terus berkembang ya. Amen. Dan itu tadi saya tertarik collaboration with Christian school. School ya. Mari kita sama-sama yuk membangun supaya kekuatan pendidikan kita ini untuk generasi emas kita ini semakin nyata dan memuliakan Tuhan. Itu ya Bu ya. Amin. Guru Gembira, inilah akhir dari perbincangan kita, bahwa kita ini terus harus merayakan kegembiraan. Embrace life seperti kata Bu Meliani ya, merayakan kegembiraan. Dan kita harus bangga loh dengan profesi kita ini. Kita profesi panggilan yang memang Tuhan sudah tetapkan dari semula ya. Para pendidik semuanya pemimpin di pendidikan. Dan yang terakhir yuk sama-sama tuh komunitasnya digalakkan. Kita terus dari hal yang kecil, dari benih ini tadi bisa menjadi pohon yang bisa menaungi banyak orang.
Terima kasih, sampai berjumpa di episode istimewa berikutnya. Dan tetaplah menjadi guru yang gembira. Gagah, berempati, dan berani menginspirasi. Salam.